Desa Laua merupakan salah satu desa di Kecamatan Kulawi Selatan yang sekarang ini menjadi ibu kota Kecamatan Kulawi Selatan. Sejak mekar dari Kulawi Induk, Kabupaten Sigi, dan terletak di dataran tinggi bekas Kerajaan Kulawi. Desa ini pada awalnya merupakan bagian dari Gimpu di bawah pimpinan pada saat itu, yakni Bato Mantaili. Namun karena lokasi ini bagian dari tempat pengembalaan kerbau, dan wilayah ini dulu berseberangan dengan Sungai Laua, maka berdirilah pondok-pondok pengembala di tempat ketinggian serta membentuk kelompok-kelompok pemukiman dengan sendirinya. Pada tahun 1900-an, maka atas inisiatif Masina, kelompok pengembala dengan sebuah tempat pertemuan yang disebut Lobo di atas bukit yang sekarang menjadi Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Laua. Oleh karena itu, muara Sungai Laua merupakan tempat persinggahan pendatang-pendatang yang datang ke Kulawi, Bada, Peana, Besoa, Banasu, Rampi, dan Seko. Apabila mereka ke Kulawi atau ke Palu, tempat ini menjadi tempat persinggahan mereka. Alhasil tempat ini disebut dengan Laua, berarti pelabuhan, dan sungai ini disebut dengan Sungai Laua. Maka tahun 1930 berdirilah Desa Laua yang pada saat itu masih dengan Kampung Laua yang dinobatkan oleh Magau Kulawi yakni Jiloy, dan sebagai kepala kampung pertama adalah Masina. Hingga sampai pada saat ini bergantinya kepala desa definitif maupun pejabat sementara. Desa Laua berada di bagian tengah Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Secara geografis, Desa Laua membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan luas 83,41 km persegi yang terbagi tanah pemukiman rakyat 21,4 hektar area, tanah perkebunan rakyat 585,20 hektar area, tanah persawahan rakyat 355,00 hektar area, tanah kekayaan desa 1,00 hektar area, tanah yang dipergunakan jalan umum provinsi, kabupaten, dan desa 2080,00 hektar area, dan diapit oleh Sungai Mewe dan pegunungan. Dengan kata lain, desa ini merupakan dataran tinggi yang mana lahan pegunungan 40%, sementara lahan dataran 60%, dan berada pada ketinggian 670 meter dari pemukiman laut. Dan secara administratif, Desa Laua dikelilingi dengan persawahan dan ladang 345 hektar area yang dialiri oleh Sungai Mewe dan Sungai Laua. Desa Laua berbatasan dengan sebelah utara Desa Salutome dan Desa Watukilo. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tompi Bugis, sebelah barat berbatasan dengan Desa Palamaki, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Poso. Desa Laua berada di daerah pegunungan, namun ada beberapa dusun yang secara keseluruhan bentuk permukaan tanahnya merupakan daerah dataran. Secara orbitas, jarak Desa Laua ke ibu kota Kabupaten Sigi 93 km. Jarak ke ibu kota provinsi Sulawesi Tengah 100 km, dan ibu kota kecamatan yang berada di Desa Laua itu sendiri. Secara administratif, Desa Laua terdiri dari 4 dusun dan 8 RT, di mana tersebar kurang lebih 2.252 jiwa penduduk yang terbagi dari laki-laki 1.165 jiwa dan perempuan 1.087 jiwa, serta terdapat 573 kepala keluarga. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yudi Tampai. Saya kepala desa yang baru terpilih di Desa Laua dan sekarang kepala desa definitif per tanggal 29 Desember 2022. Sedikit saya menyampaikan secara singkat sejarah tentang Desa Laua yang di bawah pemerintahan kami sekarang. Desa Laua
saya sebagai pemerintah yang sekarang sudah generasi ke-13 kepala desa yang ada selama Desa Labuha berdiri. Labuha sendiri berdiri sejak tahun 1930 sebagai desa yang secara administrasi dicatatkan oleh pemerintah. Untuk pemerintahan yang sekarang kami memiliki visi dan misi dalam membangun desa ini, di mana visi kami adalah Desa Labuha yang maju, beradat dan berbudaya. Untuk memenuhi visi tersebut kami memiliki 5 misi dalam hal pembangunan desa ke depan. Yang pertama diantaranya itu membangun Desa Labuha di semua bidang berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua itu meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Labuha dalam hal pembangunan. Di situ ada kami pilih 2 sumber daya, diantaranya sumber daya alam dan sumber daya manusianya sendiri. Yang ketiga, misi kami adalah penguatan kelembagaan, di mana ini begitu pentingnya sehingga semua kelembagaan yang ada di desa itu kami akan lakukan pelatihan ke depannya sehingga mempunyai betul-betul memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang berikut adalah bantuan tepat sasaran. Dalam hal ini bantuan yang pemerintah programkan, harapan kami ke depannya betul-betul tepat sasaran sesuai dengan yang membutuhkan. Oleh sebab itu dalam penerapannya kami dari desa melakukan pendataan terjun langsung door to door sehingga data betul-betul valid seperti itu. Lanjut daripada itu, misi kami adalah kami akan melestarikan adat dan budaya yang sudah menjadi warisan dari leluhur. Oleh dan sebab itu dalam memenuhi visi dan misi ini kami sebagai pemerintah desa mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh dan sebab itu kami terbuka kepada semua pihak untuk sama-sama membangun Desa Labuha, terlebih khusus seluruh masyarakat yang ada di Desa Labuha kami libatkan dalam segi apapun untuk membangun desa ini ke depannya, sehingga harapan dan cita-cita kami bahwa Desa Labuha yang maju dapat kami gapai dengan tidak melepas adat istiadat yang ada seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Desa Labuha, dan dalam hal ini kami boleh sampaikan bahwa satu-satunya desa yang ada di Kecamatan Kulai Selatan yang mempunyai objek wisata, satu kesyukuran ada di tempat kami, yaitu Desa Labuha, di mana wisata ini begitu unik. Kami boleh katakan demikian karena di sini ada air terjun yang bukan dingin, dia sekaligus panas. Itu menjadi satu ikon di desa kami yang kedepannya juga kami kembangkan, dan sampai saat ini juga kami terus support untuk pengembangannya. Dalam hal ini juga kami terbuka, kami menyambut semua program pemerintah. Dalam hal ini tentunya program-program yang baik, yang bermanfaat untuk pengembangan desa kami, seperti itu. Jadi itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.
Dalam menunjang aktivitas masyarakat Desa Lawa, terdapat sarana dan prasarana yang terdiri dari 1 unit kantor desa, 1 unit puskesmas pembantu, 1 unit puskesmas Gimpu, 1 unit kantor kecamatan Kulawi Selatan, 1 unit balai penyuluhan pertanian BPP, 1 unit balai benih induk BBI, 1 unit kantor Dukcapil kecamatan, 1 unit kantor BKKBN, 1 unit kantor Balai Taman Nasional Lorelindu, 1 unit gedung PNP Mandiri, 1 unit gedung KUD Arus Mewe, 1 unit gedung sekolah PAUD, 1 unit sekolah dasar Impres 2 Laua, 1 unit sekolah menengah pertama 32 Sigi, 1 unit gedung Sanggar Seni Lestari, 1 unit rumah adat Lobo, 1 unit gedung DDI, 1 unit gedung serbaguna, 1 unit masjid, 1 unit musola, 3 unit gereja. Baik pemirsa, setelah 15 menit proses pemasakannya, akhirnya masakan khas Desa Lawa ini sudah jadi. Ini ada peong rono dan ada peong ayam. Desa Lawa juga memiliki potensi pariwisata yaitu permandian air panas, Maima, yang menjadi daya tarik masyarakat atau wisatawan mengunjungi Desa Maima. Selamat datang di wisata air panas Maima. Dipersilakan untuk membeli karcis. Yuk kita sama-sama ke tempat lokasi wisata. Pemerintah desa dan masyarakat berupaya mengembangkan dan memajukan wisata tersebut agar menjadi penopang perekonomian desa. Terus berupaya memajukan desa dengan program-program yang dijalankan. Terus saksikan program Sultan Indah Desa Wisata hanya di Sultan TV.